Kalian lihat contoh influencer yang selalu dapat cerita buruk atas kebaikannya. Bahkan dia setiap memberikan bantuan ada aja orang yang tidak suka. Contoh kasus kemarin di Bali, dia itu membantu anaknya tanpa melihat latar belakang bapaknya. Dia itu cuma peduli dan kasihan terhadap anak, kakak, dan ibunya. Jangan dipelintir Aisyah kasih bantuan ke keluarga maling. Kembali lagi di MBG, makan nih bacot gue. Aisyah Khaled jenguk anak korban pria tewas di masa di Bali. Netizen komen cari panggung. Oh parah banget netizen. Disclaimer, gue cuma ngebaca atau ngerangkum dari berita digital buat lo semua warga-warga gue yang mager baca. Cekidot. Aplikasi ini pada kumpul gini ya. Sekarang nih orang tuh berbuat baik tuh salah aja, nggak berbuat apa-apa juga salah. Aisyah Khaled lagi jadi sorotan nih ya, setelah datang menjenguk anak dari pria yang tewas diduga akibat di masa di Bali ya. Dia datang bawa bantuan nih, ngasih semangat buat keluarga korban, bahkan meluangkan waktu buat anak yang sekarang harus tumbuh tanpa sosok seorang ayah. Bukannya diapresiasi nih, malah dinyinyirin sama netizen nih ya. Ada yang netizen nuduh Aisyah cuma cari panggung, cari konten, bahkan numpang viral di tengah kasus yang lagi panas. Padahal kalau dipikir-pikir, kalau Aisyah diem paling dibilang gak punya empati nanti. Begitu datang nunjukin kepedulian malah dibilang pencitraan. Jadi sebenarnya nih netizen tuh maunya apa? Gue tanya. Yang lebih penting nih buat dibahas tuh justru bukan Aisyahnya, tapi kasusnya. Seharusnya seorang pria nih kehilangan nyawa nih akibat dugaan aksi main hakim sendiri nih, hanya karena dituduh mencuri ayam. Ya sekarang ada anak yang harus menjalani hidup tanpa bapak. Bukankah itu yang seharusnya kita fokusin? Ya terlepas dari background si bapak ya gitu. Kalau menurut gue sih ya, mau suka atau enggak nih sama Aisyah, biar publik yang menilai. Tapi jangan sampai kita lebih sibuk nih ngurusin niat orang yang ternyata nih emang niatnya nih baik nih untuk kemanusiaan, untuk korban, untuk keluarga korban. Nah menurut keluarga nih, Aisyah tuh sebenarnya tuh cari panggung atau netizennya aja nih yang terlalu gampang nuduh orang. Coba buruan lo, coba lo buruan tuh komen tuh untuk timnya Aisyah, belain tuh Aisyah. Kesel juga gue dengernya. Kalian lihat contoh influencer yang selalu dapat cerita buruk atas kebaikannya. Bahkan dia setiap memberikan bantuan ada aja orang yang tidak suka. Contoh kasus kemarin di Bali, dia itu membantu anaknya tanpa melihat latar belakang bapaknya. Dia itu cuma peduli dan kasihan terhadap anak, kakak, dan ibunya. Jangan dipelintir Aisyah kasih bantuan ke keluarga maling. Dia itu melihat anaknya, kakaknya, dan ibunya. Bahkan sekarang Aisyah Khaled lagi dicari-cari untuk ngasih bantuan ke Satpam yang di Jatiluhur, Karawang. Dan tanpa mikir panjang lagi, Aisyah Khaled langsung gercep komen, dia bakal OTW ke sana. Nah kan, harusnya orang-orang seperti Aisyah ini dikasihlah apresiasi, penghormatan, bukan malah dinyinyiri, dijelekin, ditidaksukain. Tapi gue tahu Aisyah Khaled ini ya, dia mau disinyirin apapun, mau dijelekan apapun, mau ditidaksukain apapun, dia tetap bakal menjalankan misinya. Dia tidak akan memperdulikan apa omongan orang, apa kejelekan-kejelekan tentang dia. Dia bakal tetap kembali kepada misi-misinya. Dia bakal tetap teguh pada pendiriannya, rakyat, bantu rakyat. Itulah misi dia. Apalagi dia orang luar loh, ya, yang ingin membantu orang-orang Indonesia di sini. Pokoknya semangat Aisyah, lanjutkan misi-misimu. Intinya enggak boleh jadi kompor. Guys ya, tadi Aisyah kayak live dan kita lihat ya, kita bisa lihat pokoknya intinya kesimpulannya itu sering banget tuh siapapun di antara kalian ya, netizen itu fansnya, haternya itu selalu kirim-kirim sesuatu yang bikin kompor atau bikin sesuatu yang bikin huru hara atau kirim sesuatu nih misalkan tentang kejelekan si ini, kejelekan si itu. Kamu jangan mau temenan sama si Aisyah nanti begini-begini. Gak usah kayak gitu guys ya, santai. Kita itu kalau memang suka sama idola kamu siapa, fokus ke situ. Kalau misalkan kamu nggak suka sama si
Aisyah, jangan ke si Aisyah, fokus ke yang kamu suka gitu. Jadi bikin hidup kamu lebih positif guys ya, jangan terus julid, terus bikin orang itu jangan mau temenan sama dia itu begini, share yang negatif lagi guys. Setiap orang itu ada hilapnya atau ada kekurangannya, karena kan kita tuh manusia gitu. Jadi guys, just keep hidup itu di dalam hal yang positif, intinya gitu. Kalau kalian suka sama konten-kontennya Aisyah, kamu fokus konten-kontennya Aisyah. Kalau kamu suka sama kontennya siapa, idola kamu, fokus sama idola kamu. Jadi jangan saling julid atau jangan saling hujat, dan jangan jadi kompor gitu, kompor-komporin aja kerjanya gitu. Gak usah deh teman-teman, jadinya dia nggak bisa, maksudnya di situ jadi Aisyah tuh mau temenan sama ini dan ininya menjauh gara-gara kehasut atau kena kompor gitu loh guys ya, gitu aja. Jadi kita tunggu konten dia selanjutnya yang tentang berbagi dengan case yang anaknya Pak Satpam itu ya, ya. Ya kita doain semoga lancar ya, Aisyah dan tim. Oke, semangat ya, dan terus keep positif guys ya, jangan julid ya guys ya. Thank you ya guys, have a nice day, bye. Aduh. Potong betul-betul lah. Sorry mas. Pada potong tak ada potong. Sorry. Ngomonglah segua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Akhirnya nih kesempatan seumur hidup dipergunakan hari ini. Bukan. Kau dibilang sama aku kan, dia kata impian aku mau potong rambut abang. Iya. Dia kata. Alhamdulillah tetap. Ini mau pakai mana nih? Botak kah atau kayak mana? Apa kayak gini boleh? Kayak mana? Kayak gini. Boleh kayak gini? Hah? Boleh nggak? Janganlah, marah nanti. Marah orang tuh? Iya. Nah, oke. Jadi mau kayak mana? Yang ganteng aja ya? Iya, oke. Main tepi aja lah. Aku 3 hari sekali potong rambut, kau tahu tak? 3 hari 4 hari sekali aku potong rambut. Bismillahirrahmanirrahim. Di Muka meninggal. Hah? Itu muka meninggal. Ditemukan meninggal dunia. Dah sini lo. Sini lo. Ya aku mau tanya kau ni. Apa? Oh cantik juga hasilnya ya. Bagus juga ya. Okay, aku mau tanya kau ni. Apa? Kau dalam seumur hidup kau, dalam seumur hidup kamu, Ya. berapakah yang orang pernah bagi kau tip? Lah. Pernah tak orang bagi kau tip? Ya bagi. Ada bagi. Berapa paling besar kau pernah dapat berapa? Ya. Potong rambut. 100.000. 100,000? Ya. 100,000 ringgit? Tak lah. 100.000. 100,000? Ya. Jadi hari ni kau potong berapa orang? 3 orang. 3 orang. Sebenarnya berapa aku tanya? Mana aku tahu. Mana Kalau tahu? orang mau ngasih tip mana boleh diminta. Tak, maknanya paling besar pendapat 100,000 lah. 100.000. Okay, aku bagi kau gaji UMK kau. Aku tak tahu ni berapa ni. Ni gaji UMK kau. Aku tak tahu berapa ni. Mungkin 1 bulan lebih atau berapa. Allahu Akbar. Ni kau ni. Banyak ni. Banyak duit ni. Kau jual dari sepenuh duit ni ya. Alhamdulillah. Oh, makasih banyak Pak. Kau kena kuat tau. Kau doakan aku Ya, siap Pak. Okey. Sukses terus, jaya terus. Aku ada terus buat Terima Pak. kasih. Terima kasih ya. Ya, siap, Siap Pak. ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak mau beli osin.